kebumian yang dimiliki oleh sebuah wilayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak. Suara saya sudah terdengar? Yes, Mas dan Sudah, Mbak. Pak. Sudah nih? Oke, Ya, kalau kita, mari kita mulai program kita pada hari ini eh, dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, karena ini online, jadi silakan nanti eh, tugasnya ya, tugas yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tadarus ya, tadarus setelah sholat. Monggo silakan tadarus minimal eh, satu lembar. Bisa setelah zuhur nanti atau setelah ini duha, monggo silakan. Atau nanti apa namanya sore, maghrib, monggo silakan. Tadarusnya bisa dilakukan secara mandiri oleh mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Oke. Minimal satu apa namanya satu halaman. Lebih dari itu sangat-sangat baik sekali. Oke. Nah, kita akan mulai perkuliahan kita. Oke. 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 Ini Mas dan Mbak perkuliahan kita. Ya. Jadi kita akan apa namanya melakukan perkuliahan hari ini di ya, perkuliahan pada hari ini kita akan melakukan melanjutkan kuliah untuk kuliah perencanaan tata ruang wilayah ya pertemuan keempat. Bukan minggu lalu, kemarin hari Kamis kita sudah mempelajari soal apa namanya konsep aspek-aspek yang menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang. Kemudian ada juga tadi beberapa nilai-nilai yang dipakai di dalam perencanaan tata ruang. Monggo nanti silakan Mas dan Mbak jika ada pertanyaan bisa apa namanya bisa apa namanya langsung di chat atau on mic. Monggo saya persilakan gitu. Jadi jangan terbatas apa namanya menunggu saya di akhir kuliah. Oke, kita akan masuk ke pertemuan keempat. Nah, kita akan membicarakan saat ini eh, secara konsep kita kemarin sudah bicara sejarah, kemudian kita bicara dasar hukum, kemudian kita bicara pendekatan, nilai, aspek yang digunakan dalam perencanaan tata ruang. Namun, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai permasalahan dalam penataan ruang. Oke. Jadi, mengapa kok ada perencanaan tata ruang wilayah? Apakah para masalahan yang terjadi di perencanaan tata ruang wilayah itu hanya terjadi ketika rencana itu sudah jadi, ataukah ada masalah-masalah lain yang bisa timbul dalam proses penataan ruang itu? Nah, ini kita akan lihat bersama. Oke, nah kalau kita bicara permasalahan penataan ruang di Indonesia, ini kita bicara khususnya di Indonesia, mungkin hal ini juga terjadi di negara-negara lain, bahkan bisa jadi ada yang lebih parah atau ada yang lebih sedikit problemnya dibandingkan Indonesia. Namun kita fokusnya di Indonesia terlebih dahulu. Nanti silakan kalian bisa mengeksplor apa namanya informasi-informasi mengenai seperti apa sih problem-problem ataupun permasalahan-permasalahan penata ruang yang ada di Indonesia itu seperti apa dan di dunia seperti apa bisa kalian baca, kalian cari jurnalnya, beritanya. Silakan nanti minggu depan kita bisa diskusi atau mungkin nanti setelah ini di akhir kuliah jika ada yang sudah baca kita bisa diskusi terkait topik ini. Oke, nah kalau kita bicara permasalahan penataan ruang di Indonesia, maka akan ada beberapa problem yang akan muncul. Yang pertama adalah
target waktu penyusunan rencana tata ruang. Yang kedua adalah problem ketika proses menyusunnya. Dan yang ketiga adalah permasalahan dalam implementasi tata ruang. Oke. Jadi ada problem yang pertama adalah waktu. Kalau kita bicara target waktu berarti kalau tata ruangnya belum ada dari awal, maka hal itu berkaitan dengan urgensi permasalahan perizinan. Jadi semakin cepat tata ruang itu terwujud, maka proses perizinannya akan lebih cepat, lebih baik, dan lebih tepat sasaran. Oke. Namun, jika tata ruangnya sudah ada, kemudian akan dilakukan pembaharuan tata ruang, maka permasalahan yang muncul adalah batas waktu implementasi. Contoh, RT RW, misalnya RT RW Kabupaten Boyolali, tahun 2011 sampai 2031. Nah, ini misalkan kita sudah sampai di tahun 2030. Nah, berarti di tahun 2030 ini seharusnya, atau dimulai dari tahun 2029, seharusnya Kabupaten Boyolali sudah mulai menyusun tim, menyusun schedule bagaimana tahapan proses dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru. Nah, problem yang kondisi seperti itu adalah problem eh, problem masa berlakunya tata ruang. Jika tata ruangnya sudah ada, akan dilakukan pembaharuan. Nah, karena jikalau terjadi gap kekosongan antara rencana tata ruang yang lama dengan rencana tata ruang yang baru, hal itu dapat menyebabkan adanya izin-izin yang dikeluarkan tanpa dasar sehingga bisa mengganggu keberlanjutan perencanaan atau pembangunan wilayah. Atau izin-izin menjadi tidak bisa keluar sehingga hal itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pembangunan wilayah menjadi tidak dapat terlaksana. Nah, jadi ada dua sisi. Yang satu izin-izinnya sudah bisa masuk secara substansi bagus, namun nggak bisa keluar karena tata ruangnya belum belum jadi, atau bisa jadi kondisi itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan izin kepada kegiatan-kegiatan atau pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, yang tidak berkelanjutan atau banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, ini yang pertama. Nanti akan ada permasalahan dalam proses menyusunnya. Jadi, oke, timnya sudah ada. Ketika timnya akan mulai menyusun, akan muncul beberapa problem di dalamnya. Dan yang terakhir, yang sering kalian dengar, sering kalian lihat, atau kalian baca, termasuk kakak tingkat kalian lakukan adalah permasalahan dalam implementasi tata ruang. Bagaimana tata ruang yang sudah menjadi produk hukum, produk perencanaan itu, ya, yang sudah diperdakan itu dapat dilaksanakan, dapat diimplementasikan oleh apa namanya, oleh masyarakat, oleh pemerintah secara tepat sasaran. Itu akan banyak sekali problemnya. Dan itu yang sudah apa namanya, sudah kakak tingkat kalian sudah kerjakan, sudah banyak contohnya. Kalau kalian ke perpus itu sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian lihat, bisa kalian ikuti, apa namanya, cara berpikir, pola berpikir maupun rencana penelitian bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan. Oke. Nah, kita akan lanjut. Kita akan lanjutkan pembahasan dalam permasalahan dalam proses penyusunan tata ruang. Oke. Nah, kalau kita bicara dalam proses penyusunan tata ruang, prosesnya itu sendiri diatur dalam PP nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, khususnya pasal 19, 20, 21, dan 22. Nah, ini balik lagi ke pertemuan pertama, pertemuan kedua yang bicara dasar hukum. Bila kalian nanti ada yang ingin bekerja di Bappenas, Bapeda, atau ATR BPN, maka kalian harus setidaknya memahami salah satunya adalah ini. Jadi kan harus baca ini. Nah, apalagi kalau kalian nanti masuk ke tes substansi, ya, SKB, kemampuan bidang, oke, itu maka kalian harus mempersiapkan diri. Salah satu lingkup pekerjaan yang akan kalian lakukan adalah bicara tentang penataan ruang. Nah, di sini ada PP nomor 15 tahun 2010 ini yang bicara tentang penyelenggaraan penataan ruang berkaitan dengan proses penyusunan tata ruang. Silakan nanti bisa dibaca lebih detail di PP-nya. Di sini saya hanya akan fokus menyimpulkan mengenai
pasal 19, 20, 21, dan 22 terkait dengan penyusunan tata ruang. Oke, jadi pelaksanaan perencanaan tata ruang akan terbagi menjadi dua, prosedur menyusun dan prosedur penetapan. Jadi kalau bicara perencanaan tata ruang akan ada penyusunannya dan ada penetapannya. Oke. Nah, kita akan melihat keduanya seperti apa prosedur penyusunan dan prosedur penetapan dalam tata ruang dan problem-problem apa yang akan muncul selama kedua proses itu berjalan. Oke. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa dipotong di tengah jalan ya, Mas dan Mbak. Oke. Nah, kita akan lihat prosedur penyusunan tata ruang dan prosedur penetapan tata ruang. Oke. Kalau bicara penyusunan, sudah diawali dengan tahap persiapan. Nah, kalau kita tadi saya bilang kalau tata ruangnya belum ada, maka tahap persiapannya adalah proses pengumpulan data. Sebelumnya adalah penyusunan kerangka akuan kerjanya seperti apa, mau seperti apa kerangka kerjanya, kemudian siapa timnya, setelah tim nanti menyusun akan muncul pengumpulan data. Oke. Jadi di tahap persiapan ini kerangka acuan kerjanya dibuat, oke. Anggarannya sudah dianggarkan terlebih dahulu, oke. Berapa total anggaran yang akan diberikan dalam proses penyusunan tata ruang, time schedule-nya mau berapa bulan, 8 bulan, 10 bulan, 1 tahun, oke. Kemudian timnya siapa saja komposisinya, kemudian dilakukan rekrutmen terhadap tim, ya. Jadi baik tim dari pemerintah maupun tim dari konsultan perencanaan atau dari akademisi. Jadi proses awal tahap persiapan melakukan itu. Setelah tim terkumpul, ya, sorry, setelah kerangka acuan kerjanya sudah jadi, ya, format pengerjaannya sudah terjadi, sudah ada, kemudian eh, rekrutmen sudah selesai, sehingga timnya sudah ada semua, maka dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data. Oke, setelah tahap pengumpulan data selesai, data-data itu kemudian diolah dan dianalisis. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, proses pengumpulan data melibatkan berbagai macam ahli, bergantung pada aspek-aspek yang ada di wilayah tersebut. Ya. Jadi ketika wilayahmu memiliki sungai, ya wilayahnya ada sungai, apalagi sungai-sungai besar, maka kamu membutuhkan ahli-ahli di bidang hidrologi. Jika di wilayahmu banyak sekali industri pengolahan, maka kamu harus punya ahli di bidang industri yang bisa menganalisis tentang mengenai industri-industri tersebut, termasuk limbah-limbah yang dihasilkan dari industri tersebut. Nah, kalau di wilayahmu ada wilayah pegunungan, maka kamu harus punya ahli di bidang itu. Jika wilayahmu adalah wilayah kars, maka kamu harus punya ahli di bidang kars, ya, yang terlibat dalam tim. Jika di wilayahmu budayanya masih sangat kental, contohnya ternyata di Bali, di Jogja, Solo, atau di wilayah-wilayah lain yang adat istiadatnya masih kental, atau misalkan di wilayahmu ternyata masih ada anak suku dalam, maka kamu harus melibatkan beberapa ahli yang memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, jadi komposisi di tahap persiapan ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah. Nah, namun yang perlu diingat, komprehensivitas dari seluruh aspek yang ada itu menjadi hal yang krusial. Kamu berada di pinggiran pantai, daerahnya memiliki pantai, maka kamu harus punya ahli oceanografi, harus punya ahli di bidang tsunami, dan seterusnya. Sehingga ketika proses analisis, ya, yang diawali dengan pengumpulan data, itu akan menghasilkan informasi-informasi yang sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah itu secara menyeluruh. Nah, ini poinnya di situ, secara menyeluruh. Oke, kemudian setelah pengolahan analisis sudah dilakukan, tahap selanjutnya adalah perumusan konsep rencana. Jadi konsepsi rencananya apa? Jadi akan ada kepala perencananya yang nantinya akan berdiskusi dengan Bapeda, berdiskusi dengan ATT BPN, berdiskusi dengan Bupati, berdiskusi dengan Gubernur untuk menyaring informasi. Seperti apa rencana pembangunan jangka panjang? Akan seperti apa visi misi Bupati dan Gubernur? Oke. Kemudian dari hasil analisis informasi yang sudah dibuat, maka kemudian tim perencana akan menyusun konsep rencananya itu apa. Kabupaten Boyolali 20 tahun ke depan mau jadi apa? Kabupaten Klaten 20 tahun ke depan mau jadi apa? Kabupaten Sukoharjo mau jadi apa? Dan seterusnya. Sehingga akan muncul beberapa rencana, beberapa opsi rencana
yang nantinya akan digunakan untuk memberikan sebuah gambaran, gambaran kepada pemangku kebijakan, ya pemerintah daerah, bupati, bapeda, termasuk DPRD-nya, untuk melihat ini loh hasil kami sudah menganalisis, kami sudah mendapatkan informasi A, B, C, D, E ini dari masyarakat, dari pemerintahan, dari informasi di lapangan. Hasilnya kami menyusun rencana pengembangan kabupaten Klaten seperti ini. Oke. Nanti jika itu sudah disetujui, maka disusunkah rencana peraturan daerah. Oke, setelah disusun raperda, maka nantinya akan dilanjutkan dengan ketahapan penetapan. Oke. Jadi di tahap penyusunan hanya berhenti sampai penyusunan raperda. Jadi di sini hanya sampai dokumen teknis. Nanti kalau kalian ada yang ngambil manajemen proyek pembangunan, di sana kalian akan diajari oleh Pak Danar, Pak Afif, ataupun Pak Musiam bahwa di dalam proyek pembangunan, manajemen proyek pembangunan dalam menyusun sebuah proyek diawali dengan kerangka acuan kerja. Nah, kerangka acuan kerja itu ada masuk ke tahap persiapan, tahap penyusunan, yang akhirnya nanti setelah kegiatan itu bisa dilaksanakan, maka kalian menyusun laporan akademisnya, mau menyusun materi teknisnya, hasil laporan rencana tata ruangnya gimana, hasil pengumpulan datanya gimana, hasil analisisnya gimana, kemudian hasil konsep rencananya gimana. Nah, setelah itu semua tersedia secara materi teknis dan rencana, misalnya kalian membuat 3 opsi, 2 opsi, disetujui oleh pemerintah daerah, kalian buat raperdanya, rencana peraturan daerahnya seperti apa. Baru setelah itu masuk ke proses penetapan. Proses penetapan dari hasil raperda tadi, raperdanya diajukan kepada DPRD. Oke. Kemudian di DPRD ini akan dicek, Mas dan Mbak. Kalau kita bicara peraturan daerah itu adalah bahasa hukum, maka nanti akan dicek ya konsistensi, kejelasan, oke. Apakah ada pasal-pasal yang ambigu atau pasal-pasal yang saling tumpang tindih dan seterusnya itu akan dilihat kemudian setelah itu semua apa namanya semua itu sudah jelas, semua itu tidak ada yang bertentangan satu sama lain, maka substansi isi perdanya bisa disetujui, oke. Kemudian oleh DPRD bisa dilakukan persetujuan atau penandatanganan oleh Pak Bupati atau Pak Gubernur. Namun, jika ketika pengajuan kemudian dilakukan penyampaian, ya ini pemaparan, oke, diskusi raperda, dan kemudian nomor 3 ini tidak terjadi, tidak disetujui, maka kalian melakukan evaluasi perbaikan. Apa saran perbaikan dari DPRD? Oke. Jadi kalau sudah dapat apa perbaikannya, kemudian diperbaiki, diajukan kembali sampai akhirnya bisa mendapatkan persetujuan raperdanya. Oke. Ini Mas dan Mbak apa namanya yang bisa dilakukan dalam proses penataan ruang wilayah. Yaitu pertama dimulai dengan penyusunan dan penetapan tata ruang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan. Oke. Belum? Oh, belum kita terus ya. Oke. Nah, ini tadi tahapnya ketika sudah disetujui, nomor 3 sudah disetujui atau nomor 4 setelah direvisi kemudian disetujui, nah, yang akan diakhiri dengan penetapan penandatanganan rencana peraturan daerah itu menjadi sebuah peraturan daerah yang pada akhirnya akan mengikat semua orang, semua lembaga, semua instansi, semua stakeholder yang ada di daerah itu untuk melaksanakan dan patuh kepada tata ruang yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut. Ini tadi prosedur penyusunan, ada tahap-tahapannya ini. Oke. Nah, apa permasalahan yang muncul ketika proses awal, proses penyusunan tim, penyusunan KAK, pengambilan data, olah data, hingga sampai penyusunan raperda, permasalahan yang
sering muncul adalah pertama keterbatasan anggaran. Mas dan Mbak, di kuliah kalian saya ajarkan secara konseptual, secara keilmuan apa yang harus dilakukan. Oke. Namun ketika nanti kalian berkecimpung di dunia nyata, ketika bekerja, kalian akan menemukan beberapa macam kondisi yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan materi yang saya berikan. Namun, saya memberikan terlebih dahulu idealnya seperti apa. Nah, idealnya yang saya bilang dalam perencanaan tata ruang itu harus komprehensif. Semua aspek dikaji, semua aspek diteliti secara menyeluruh. Namun, problemnya adalah nomor satu ini, keterbatasan anggaran. Nah, ketika problem ini muncul, maka akan ada aspek, nah ini yang parah adalah akan ada aspek yang tidak dikaji. Oke? Atau akan ada beberapa aspek yang kajiannya tidak mendalam. Oke? Yang kajiannya tidak mendetail. Sehingga secara informasi tidak tidak bisa memberikan gambaran yang secara utuh. Oke? Secara utuh terhadap perkembangan atau perencanaan pembangunan yang ada di suatu wilayah. Nah, ini yang pertama, keterbatasan anggaran. Yang kedua, nah, oke, anggaran tidak ada problem. Oke, namun yang menjadi permasalahan di sini, oke, permasalahan, jadi yang saya lanjutkan, jadi yang kedua, ketika anggaran tidak jadi masalah, problem yang kedua yang muncul adalah kita harus yang namanya memahami bahwa di lapangan data-data yang ada di lapangan itu tidak semuanya tersedia dengan baik. Nah, hal ini, ketersediaan ini, ataupun keakuratannya, itu akan mempengaruhi pada kualitas analisis. Nah, ketika data yang tidak tersedia, maka data tidak tersedia, maka kita harus mencari data tersebut. Nah, hal itu dapat kita lakukan dengan melakukan survei atau pengumpulan data secara mandiri. Namun, hal ini bergantung pada anggaran. Karena anggaran itu akan berkaitan dengan jumlah orang yang bisa dipekerjakan sebagai surveyor, sebagai orang yang mengumpulkan data di lapangan. Nah, namun kita sebagai geografer bisa memanfaatkan data pengiraan jauh untuk mengantisipasi ke beberapa data-data yang bisa kita kumpulkan tanpa harus ke lapangan, sehingga bisa mengurangi cost dari apa namanya biaya untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, ini yang apa namanya yang kita akan hadapi. Belum lagi data termasuk peta. Nah, ini Mas Hendra. Kita punya prinsip one map, one policy di Indonesia dengan adanya BIG. Namun, tidak semua informasi data itu sudah ada di Indonesia. Data level nasional, level provinsi, semua data dasar di Indonesia, insya Allah sudah tersedia. Namun level yang kabupaten, yang lebih detail, ya, karena kita sekarang saat ini kita akan bicara pembangunan daerah yang apa namanya, yang sudah detail, ya, otonomi daerah. Nah, itu yang problemnya adalah kita tidak bisa mendapatkan data-data, tidak dapat mendapatkan peta-peta yang sesuai dengan skala pemetaan, skala perencanaan. Ini permasalahan yang kedua. Eh, eh, ya, permasalahan yang ketiga adalah kemampuan sumber daya manusia. Mas dan Mbak, eh, mungkin kalian sekarang tinggal di Jawa, kuliah di Jawa, mungkin magang juga di Jawa, ya, bekerja di Jawa. Kalian kalau bicara perencanaan wilayah, kalian akan bisa mendapatkan perencanaan-perencanaan atau data-data perencanaan, peta-peta perencanaan, ya, atau analisis-analisis perencanaan yang secara keilmuan kalian bisa merasa, wah ini bagus sekali. Namun jika kalian nanti keluar Jawa, kalian akan mendapatkan problem di sini.
Karena sumber daya manusia yang ada di Indonesia, kita sama-sama paham, semua sumber daya terbaik itu berkumpul di Jawa. Oke. Hal ini akan mempengaruhi salah satunya terhadap perencanaan wilayah. Ya, ketika SDM yang ada di daerah itu tidak bagus, maka hasil rencana yang dibuat juga tidak bagus. Apa? Karena mereka keterbatasan kemampuan. Ketika mereka diminta analisis yang sangat mendalam atau analisis yang komprehensif, mereka keterbatasan ahli, keterbatasan orang. Sehingga hal ini mempengaruhi kualitas dalam eh, sumber kualitas dalam hasil analisis yang mempengaruhi hasil rencana. Dan yang ketiga, ini juga termasuk adalah perangkat analisisnya. Kita kalau di Jawa, kalian yang sekarang, ketika mungkin kalian tidak punya laptop, kalian masih bisa pinjam laptop atau komputer eh, temannya. Atau kalian bisa sewa. Atau kalian bisa ke apa namanya ke lab untuk pinjam eh, komputer lab untuk mengerjakan tugas ataupun bikin ngolah data citra dan seterusnya. Jika laptop kalian misalnya kalian nggak punya laptop atau punya laptop tapi tidak kuat untuk processing, itu kalian bisa pakai itu. Jadi kalau di daerah, nah ini yang jadi problem. Secara unit komputer, alat analisis, belum lagi alat untuk pengumpulan data, oke, belum lagi alat-alat untuk melakukan survei, analisis dan seterusnya, ya, itu akan berpengaruh. Oke. Dan sehingga kondisi tersebut mempengaruhi kualitas rencana yang dibuat. Terus yang keempat, di tahap persiapan ini, tahap penyusunan awal ini, ketika proses penyusunan KK ataupun proses perumusan konsepsi rencana, akan muncul yang namanya konflik kepentingan. Akan ada ketika proses penyusunan mana rencana yang akan disetujui, mana rencana yang akan diterapkan, itu akan muncul beberapa eh, kepentingan-kepentingan pribadi kelompok ya eh, yang kemudian mempengaruhi perencanaan yang kita buat. Nah, disinilah kita sebagai perencana harus punya idealisme. Ya, idealismenya bagaimana kita tetap mempertahankan keberlanjutan wilayah, bukan untuk mendukung salah satu mungkin kelompok, salah satu individu yang menginginkan keuntungan secara pribadi. Ini akan dihadapi, akan dihadapi. Nah, inilah konflik kepentingan dan tadi kalau bicara kualitas, ini terkait dengan nomor satu, 2, dan 3. Oke. Jadi akan mempengaruhi pada kualitas perencanaan. Oke. Kemudian yang kelima, ini banyak terjadi ego sektoral yang dimana setiap sektor tidak mau secara sukarela, tidak mau secara mudah ya memberikan data-data dan informasi terkait terkait informasi daerahnya yang bisa digunakan untuk perencanaan wilayah. Nah, masih banyak apa namanya eh, instansi-instansi yang merasa mereka sudah mengeluarkan duit, mengeluarkan uang untuk mendapatkan sebuah data, sehingga tidak mau memberikan data itu secara sukarela. Padahal data-data itu dipakai untuk daerahnya sendiri. Namun karena ada ego sektoral yang masih sangat tinggi, sehingga mereka tidak mau untuk apa namanya memberikan secara sukarela informasi-informasi yang mereka sudah apa namanya dapatkan atau kumpulkan secara mandiri. Ini problem yang muncul ketika bicara prosedur penyusunan tata ruang pada tahap awal dari proses penyusunan KAK, penyusunan tim hingga sampai penyusunan rencana peraturan daerahnya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, monggo silakan Mas dan Mbak. Jika ada yang pertanyaan bisa on mic atau via chat, saya persilakan. Oke, jika belum, saya lanjutkan. Nah, kita akan masuk kepada prosedur penetapan tata ruang. Jadi prosedurnya ini ya, jadi setelah raperdanya jadi, kita akan bawa itu ke DPRD hingga menjadi perda. Ada beberapa problem yang muncul, yang sering muncul dalam tahapan pengesahan ini. Yang pertama adalah permasalahan dalam mendapatkan persetujuan substansi. Nah, di sini Mas dan Mbak, substansi, makanya saya di pertemuan kedua saya bilang, ketika ada aturan,
ketika ada undang-undang, ketika ada peraturan pemerintah, ketika ada SOP penyusunan, maka kita sebagai perencana harus mengikuti itu. Ya. Karena jika rencana yang kita buat, dokumen yang kita hasilkan, cacat prosedur, maka itu akan mempengaruhi proses persetujuan substansi hingga sampai apa namanya pengesahan jadi perda. Kalau itu terjadi, kalau kita sebagai konsultan, kamu sebagai pengerjanya akan mempengaruhi pada yang sudah paling utama adalah honor kamu. Ya, kamu tidak akan mendapatkan hak kamu, tidak akan mendapatkan honor kamu sampai tata ruang itu, perda tata ruang itu disahkan. Oke. Nah, oleh karena itu, makanya saya bilang ke kalian, ketika kalian ingin bekerja di bidang perencanaan, kalian ingin bekerja di bidang bapeda dan seterusnya, maka kalian harus pahami apa saja aturan-aturan yang berlaku, prosedur-prosedur apa yang harus diterapkan, kalian ikuti dan kalian laksanakan. Karena sekali saja cacat prosedur, itu akan mempengaruhi eh, apa namanya? Tadi kalau kalian sebagai konsultan berarti itu terkait hak kalian, dan kalau kalian sebagai apa namanya pejabat pemerintahnya, pegawai pemerintahnya akan mempengaruhi pada kinerja kalian, ya. Karena misalkan kalian termasuk ada bagian dari pemerintah daerah yang untuk pengesahan. Kemudian kalian tahu secara prosedur itu salah, tapi kan udah terabas aja lah, nggak usah dipikir, lanjut aja. Ya, ketika perda itu sudah diterapkan, kemudian di masa depan muncul problem, maka orang yang dicari adalah kalian, orang yang membiarkan perencanaan itu bisa terus lanjut, padahal sudah salah secara prosedur. Ada yang kurang, tapi masih kalian biarin terus lanjut. Itu. Jadi kalau hal itu terjadi, maka yang menjadi problem, yang jadi yang merugi adalah kita. Oke. Diri kalian, jika sebagai pemerintah karir kalian, ya, eh, akan bicara kinerja kalian, oke. Dan juga nanti kalau kita bicara apa namanya, eh, kalian jadi konsulen, maka pekerjaan kalian. Itu Mas dan Mbak. Yang krusial adalah ketika bicara penetapan perdanya. Kalau kalian sebagai nantinya jadi pemerintahnya, substansi itu harus kalian pahami, kalian harus kuasai. Karena perencanaan tata ruang itu ketika terjadi pelanggaran perencanaan tata ruang, hukumannya bukan hanya denda tetapi juga termasuk penjara. Ini mengikat tidak hanya pelaku yang melanggar tata ruang, juga termasuk aparat pemerintah yang berkaitan dengan penegakan tata ruang. Oke, jadi pemasaran pertama adalah substansi. Kadang SOP-nya tidak disesuaikan, atau kalau sekarang kita bicara peta, semua peta itu harus dikonsultasikan ke BIG. Nah, kalau kalian ada yang ngambil mata kuliah MPP-nya Pak Anggoro, manajemen produksi peta, kalian diajarkan oleh Pak Anggoro bagaimana menyusun layout yang sesuai dengan kaidah-kaidah geografis. Itu menjadi hal yang penting, Mas dan Mbak, karena kalau kalian nanti bekerja sebagai bagian dari pemerintah atau konsultan yang bekerja untuk pemerintah, maka standar layoutnya harus kalian sesuaikan dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh BI. Karena kalau tidak, proses ACC-nya itu sangat-sangat lama. Bisa berkali-kali kalian konsultasi ke BIG dan itu tidak selesai. Nah, kalau kalian sebagai pekerjanya kalian akan bosen, akan capek melakukan itu. Kalau kalian sebagai konsultannya, maka kalian akan rugi secara keuangan karena dana yang kalian punyai semakin lama semakin menipis akibat pekerjaan yang tidak belum selesai. Oke, itu ya. Jadi silakan dibaca aturan-aturannya, SOP-SOP-nya agar ketika masuk ke tahap persetujuan substansi, kalian sudah selesai mengolah data dan seterusnya, maka kalian tidak ada problem. Yang dimana kalian harus mengulang lagi dari awal dan seterusnya. Oke, terus yang kedua dengan DPRD, ya ini terkadang terkait dengan ego sektoral. Ini kalian harus bisa menjelaskan. Terkadang di aparat pemerintah di DPRD itu eh, orang-orangnya tidak semuanya itu menguasai tentang perencanaan, tidak semuanya memiliki background keilmuan yang baik, sehingga ketika kalian masuk ke DPRD, ketika kalian presentasi, kalian harus mampu mempresentasikan secara jelas dan apa namanya semudah-mudahnya untuk dipahami oleh mereka. Oke, agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ataupun nantinya
eh, kesulitan bagi diri kalian dikarenakan kekurangan informasi yang diterima oleh anggota DPRD itu. Oke, oke. Itu Mas dan Mbak untuk materi kita pada hari ini. Oke. Kalau kita bicara permasalahan yang penetapan penerapan rencana tata ruang itu akan kita bahas di minggu depan, di hari Selasa dan hari Kamis. Hari ini kita hanya bicara pada saat penyusunan tata ruang dan penetapan tata ruang. Oke. Sebelum petugas yang akan saya berikan, silakan Mas dan Mbak, jika ada pertanyaan saya persilakan. Oke. Ada pertanyaan Mas dan Mbak? Belum? Belum, Mbak. Belum. Oke, kalau belum, sambil saya akan menjelaskan tugas. Oke. Silakan bisa mengisi presensi. Oke, presensinya hanya akan saya buka sampai 15 menit. Oke, jadi silakan bisa mendengarkan dan apa namanya memperhatikan tugasnya dan itu link presensinya. Oke, 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 kita akan masuk ke tugas nih. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan terkait problem dalam proses penyusunan dan penetapan tata ruang, maka kita akan masuk ke tugas. Nah, ini mungkin sudah ada yang melakukan, mungkin ada yang belum melakukan. Namun silakan bagi yang udah atau yang belum bisa meneruskan, yang dimana tugasnya adalah kalian mendownload, ya, mendownload rencana dokumen rencana tata ruang yang kalian buat, yang kalian tempat kalian tinggal. So. Oke, setelah kalian dapatkan itu, maka kalian lanjutkan dengan dilakukan dengan membaca, kemudian memahami seperti apa pola ruang dan struktur ruang dan aturan-aturan lain yang diatur. Jadi kalian membaca secara keseluruhan, bukan membaca sebagian atau hanya skimming aja, atau hanya cuma download, tapi kalian baca secara keseluruhan. Oke, dari kabupaten atau kota tempat kalian tinggal. Nah, usahakan dokumen yang kalian dapatkan adalah dokumen yang komplit. Jadi tidak hanya perda, tetapi juga sampai kepada bagian isi rencana tata ruangnya, termasuk petanya. Oke. Usahakan cari yang komplit. Tapi kalau misalkan tidak dapat, tidak ada masalah. Namun lebih baik jika kalian mendapatkan yang komplit. Oke, itu. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan? Yang pertama, setelah kalian membaca, makanya saya bilang kemarin, akan ada banyak sekali potensi, ada banyak sekali permasalahan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita ketika tata ruang itu berlaku. Bisa menjadi potensi kita kalau kita punya dana, kita bisa berinvestasi, oke, atau kita mungkin bisa menjual tanah kita, ya. Tapi bisa juga menjadi problem apabila ternyata tempat tinggal kita, di sekitar tempat kita akan dibangun sesuatu yang merugikan kita, misalnya industri, pabrik, dan seterusnya. Oleh karena itu, coba kalian lihat. Nah, saya fokusnya kepada potensi. Kalau permasalahan, pasti sangat mudah sekali kita menemukan permasalahan. Namun, potensinya apa? Coba kalian lihat, kalian baca dokumen rencana tata ruang itu, ya, dari pasal-pasalnya, dari keterangannya, dari pola ruang dan struktur ruang yang tertulis, yang dibuat di situ, kalian baca, kalian lihat, kira-kira apa potensi yang ada di dalam dokumen tata ruang tempat kalian tinggal. Oke, kemudian kalian tulis potensinya apa, dan kalian jelaskan kenapa kok itu bisa menjadi potensi. Nah, berapa banyak Pak potensinya? Bebas. Ya, semakin banyak menunjukkan kalian semakin memahami isi dokumennya. Ya, mungkin saya lupa di pertemuan pertama mungkin ya atau pertemuan keberapa saya pernah mencontohkan saya di kota Surakarta. Ya, itu mereka punya di dalam dokumennya menunjukkan bahwa rencana tata ruang kota Solo membuat adanya
eh, kereta api lokal Sobo-Suko Wonoslaten. Nah, itu potensi. Potensi apa? Berarti konektivitas antar wilayah menjadi mudah, terutama Subo-Suko Wonoslaten. Sehingga potensinya adalah kalian bisa jelaskan misalnya, maka tempat tinggal kalian, wilayah kalian bisa menjadi lebih maju. Nah, itu contoh, salah satu contoh yang bisa kalian dapatkan. Nah, tapi itu bisa kalian dapatkan, kemudian kalian tuliskan informasi itu jika kalian membaca secara utuh dokumen rencana tata ruangnya. Oke, jadi apa potensinya? Terus kenapa kok kalian bisa nyebut itu potensi? Oke, terus yang kedua, kondisi existing. Jadi setelah potensinya apa, alasan kenapa itu menjadi sebuah potensi, dan yang ketiga, kondisi saat ini yang ada di daerah kalian, Boyolali, Sragen, Jakarta, Yogyakarta, oke, apa yang mendukung potensi itu? Kalau misalnya tadi potensi yang saya sebut adalah eh, Kota Solo ingin membuat kereta api lokal Solo-Sukowono Seraten, apa kondisi existing saat ini yang mendukung perkembangan potensi itu? Oke, oke. Dan yang ketiga, saya ingin melihat ketika kalian sudah membaca secara utuh dan kalian sudah dapat potensi apa saja yang muncul di wilayah kalian yang tertuang di dalam rencana tata ruang itu kalian sudah bisa lihat. Nah, saya ingin tahu, ada nggak sih potensi yang belum masuk, yang belum diatur, yang belum diakomodir di dalam rencana tata ruang wilayah kalian? Nah, jika ada potensi apa itu, oke, dan menurut kalian kenapa kok nggak belum masuk? Ya, apakah karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, oke, atau mungkin keterbaruan informasi, ya, atau mungkin bisa jadi, misalnya contohnya Palu, ya, dulu di rencana tata ruangnya tidak ada daerah rawan, misalnya eh, rawan bencana likuifaksi, ya. Sekarang terjadi likuifaksi sehingga tidak masuk di dalam rencana tata ruangnya untuk siap siaga untuk kawasan rawan bencana likuifaksi. Contohnya misalnya, oh, karena baru terjadi Pak. Jadi ada potensi bahaya, ada potensi, contohnya itu permasalahan ya. Tapi adakah potensi? Misalnya, oh, Pak baru ditemukan Pak potensi air bersih yang sangat jernih, yang sangat seger. Tapi belum ada Pak di dalam itu. Atau misalnya kalian punya sungainya sangat besar Pak, debitnya sangat tinggi. Tapi belum dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air Pak. Di dalam itu belum ada PLTA Pak. Di dalam rencana tata ruang, di struktur ruangnya belum ada tuh, Pak titik-titik PLTA. Padahal daerah saya itu potensi airnya debitnya sangat tinggi sekali Pak. Oke, silakan kalian bisa jelaskan itu di dalam satu dokumen. Ya, nanti kalian kumpulkan. Kapan kumpulkannya? Kumpulkannya paling lambat masih bulan Mei. Ini bulan Maret. Jadi ada 2 bulan hampir. Ya, ada 2 bulan. Yang ketika saya bilang di pertemuan pertama, tugas saya tidak ada yang mingguan. Tugas saya jadwalnya adalah bulanan. Nah, ini 2 minggu, 2 bulan hampir. Ya, tanggal 11 Mei 2024. Oke. Silakan kalian bisa mengerjakan. Ya. Ini kalau ditanya Pak 11 Mei itu udah selesai UAS belum? Sudah. UTS belum? Sudah. Oke. Jadi tidak ada lagi alasan UTS Pak, belajar UTS. Oke. Jadi silakan. eh, saya sudah melebihkan waktunya sampai hampir 2 bulan. Kalian kerjakan, kemudian nanti kalian lihat, kalian kumpulkan di Spada UMS ya. Websitenya sepada12.ums.ac.id. Silakan nanti kalian bisa join di sana. Nanti akan ada kelas perencanaan tata ruang, ya, baik kelas A dan B. Nanti kalian bisa kumpulkan di sana untuk tugas dari saya. Oke, itu Mas dan Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan terkait tugas saya persilakan. Belum ada, Mas dan Mbak? Tes monitor, Mas dan Mbak sekalian. Belum ada, Pak. Belum ada, nggih? Oke. Kalau belum ada, silakan bisa diisi.
presensinya, Mas dan Mbak. Oke. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Waktunya hampir 2 bulan. Oke. Silakan bisa dikerjakan seoptimal mungkin. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja dari saya. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa dan hari Kamis. Karena kemarin ada informasi bahwa jam ke-8, 9, 10 itu ada beberapa yang ikut, ada kuliah. Maka nanti kita akan mulai di jam ke-7, jam 11 siang ya. Baik hari Selasa maupun hari Kamis sesuai dengan jadwal kuliah di bulan Ramadan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya Mas dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan dapat kalian terapkan atau mungkin kalian dapatkan informasi yang lebih untuk eh, pengetahuan kalian. Demikian, eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.